Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 1. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing. Bagi yang muslim, baca basmalah, baca doa sebelum belajar ya. Untuk pembelajaran hari ini, setelah kita kemarin sudah mempelajari materi sebelumnya, tentunya kalian sudah punya gambaran tentang materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, untuk materi kelas 8 kemarin, masih ingat ya pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang struktur teks berita. Struktur kemarin artinya adalah susunan ya. Apakah kalian sudah membaca buku teks di rumah? Ya, saya harap kalian sudah banyak membaca referensi baik dari buku teks maupun dari sumber lainnya. Karena dalam pembelajaran daring memang kalian dituntut untuk mandiri, untuk banyak-banyak mencari referensi atau sumber lain ya. Karena kalian tidak datang ke sekolah, tapi kalian mencari sumber pembelajaran sendiri. Ya, baiklah anak-anak, langsung saja untuk video pembelajaran hari ini, Bu Ari akan memberikan materi lanjutan dari video yang kemarin. Video yang kemarin adalah tentang struktur teks berita. Maka pada hari ini Bu Ari akan memberikan materi yang selanjutnya, yaitu masih di KD 3.2, yaitu menentukan kaidah bahasa dalam teks berita. Silakan kalian buka buku tulis kalian persiapkan di rumah buku tulis dan alat tulis untuk mencatat isi dari video berikut ini. Mengapa saya pisah antara struktur dan kaidah? Supaya kalian bisa fokus untuk masing-masing indikator ya. Kita mulai dari slide pertama. Di sini Bu Ari sudah membuatkan slide PowerPoint. Insya Allah kalian mudah untuk memahaminya ya. Ya, kita mulai dari KD 3.2 untuk indikator kaidah bahasa teks berita. Menelaah kaidah bahasa teks berita. Untuk video sebelumnya sudah Bu Guru unggah di channel ini ya. Kemarin sudah Bu Guru unggah unsur teks berita. Kemudian yang kedua adalah tentang menelaah struktur teks berita. Ya, silakan kalian buka, kalian pelajari sendiri di rumah secara mandiri ya. Kemudian selanjutnya kita langsung ke kaidah bahasa. Kaidah kebahasaan dalam teks berita itu ada 6 ya. Kaidah tadi artinya apa? Kaidah itu aturan ya, aturan. Jadi dalam sebuah teks itu masing-masing selain memiliki struktur juga memiliki kaidah yang berbeda-beda. Dalam teks berita di sini Bu Ari jabarkan ada 6 ya. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kemudian menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. 3. Menggunakan kata hubung bahwa. Nomor 4.
menggunakan kata kerja mental seperti memikirkan, membayangkan, berpraduga. Kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata hubung temporal atau waktu. Misalnya setelah, sejak, kemudian, dan lain-lain. Ya. Nah, pasti bingung kan? Apa sih kalimat langsung? Apa itu kata baku tidak baku? Oke, sebelumnya kalian nanti yang belum mendukung atau berlangganan channel Bu Ari, silakan kalian klik tanda ini ya. Ya, silakan kalian klik supaya nanti kalian bisa mengetahui video apa yang saya unggah, terutama video tentang pembelajaran bahasa Indonesia ya tentunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi bahasa baku. Baku itu artinya benar sesuai kaidah PUEBI. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Juga sudah diresmikan oleh Badan Bahasa Nasional ya. Kemudian di sini ada contoh kata baku tidak baku. Ini tidak bakunya enggak ya. Kata baku dari enggak adalah tidak. Kenapa? Mengapa? Dipakai, gampang. Itu bakunya mudah. Kalau, Februari, izin. Itu contoh daftar kata tidak baku dan baku. Masih banyak sekali kata tidak baku yang dalam keseharian kita ucapkan atau kita tulis tapi kita tidak tahu ya yang betul yang mana. Silakan anak-anak di rumah bisa mendownload, mengunduh, menginstal ya, lalu diinstal di HP kalian masing-masing Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 yang ikonnya seperti ini. Di HP Bu Ari sudah terinstall dan ini bisa kalian gunakan meskipun offline ya. Kalau kalian sudah menginstal, kalian akan bisa mencari mana kata baku dan tidak baku. Silakan kalian unduh, kalian install. Kemudian nanti ketika ada kata tidak baku yang kalian temui, kalian bisa cari di sini tanpa kalian sebetulnya ada versi online juga, tapi untuk mempermudah kalian lebih baik kalian install di HP kalian masing-masing. Nanti jika ada menemukan kata tidak baku, silakan cari di sini, semuanya ada ya, semuanya ada. Ini yang ikonnya biru seperti ini ya, ikonnya biru edisi 5. Silakan kalian install ya. Ini untuk tambahan referensi kalian. Silakan unduh dan install di HP kalian masing-masing. Yang selanjutnya, ciri kaidah teks berita adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama kalimat langsung, yang kedua kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu dituturkan langsung oleh penuturnya. Ya, kemudian yang kedua ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Misalnya tanda petik seperti ini ya. Ya. Nih, contohnya seperti ini. Acara itu sudah terlaksana kemarin. Ini diapit oleh tanda petik 2. Berarti ini kalimat langsung. Nah, kalimat tidak langsungnya seperti apa? Ibu berkata bahwa libur sekolah hanya berlangsung 2 minggu. Wali kota mengatakan bahwa pusat perbelanjaan akan ditutup sementara. Ini kalimat tidak langsung dari kalimat yang ini ya. Ketua Panitia Pentas Seni mengatakan bahwa acara itu sudah terlaksana kemarin. Nah, itu perbedaan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, intinya kalau kalimat langsung itu kalimat yang langsung diucapkan, ucapan dari penutur ya.
Jadi misalnya dalam teks drama itu kan ada tanda petik 2 ya, itu dalam teks drama. Nah, kalau tidak langsung itu bedanya tidak ada tanda petik 2. Paham ya semua ya? Oke, kalau paham silakan bisa kalian catat poin pentingnya. Kemudian nanti kita lanjutkan. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menggunakan kata hubung temporal atau waktu, tempo atau waktu. Ada 2 contoh di sini Bu Guru suguhkan. 1, terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi pukul 09 WIB. Ini seharusnya pukul ya. Tapi belum Bu Ari ganti, maaf. Yang kedua, banjir itu mula-mula hanya menggenang di sekitar Jalan Tamrin, lalu meluas ke Jalan Hasanuddin. Di sini nomor 1 ada kata hubung temporal yaitu sejak. Ya, ada kata sejak. Nomor 2 ada konjungsi atau kata hubung temporal mula-mula. Di sini lalu, yang menunjukkan bahwa teks berita itu mengandung kata hubung temporal atau waktu. Kata hubung temporal atau waktu yang lain misalnya apa saja? Setelah, sesudah, lalu, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Itu contoh kata hubung temporal atau waktu. Nah, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing. Ya, kita lanjutkan ke penjelasan ciri teks kaidah bahasa teks berita yang lain, yaitu di sini ada kata ini ya, menggunakan kata hubung bahwa, tadi sudah ya. Yang kelima yang belum ini, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, keterangan waktu dan tempat di sini, keterangan waktunya yang mana? Kita analisis. Ya, sudah Bu Ari beri ini ya, tanda tebal. Di sini kaidah bahasa teks berita tadi menggunakan konjungsi atau kata hubung bahwa. Ibu berkata bahwa libur sekolah hanya berlangsung 2 minggu. Ada keterangan waktu, yaitu 2 minggu. Di sini, wali kota mengatakan bahwa pusat perbelanjaan akan ditutup sementara. Ada kata bahwa, ya. Kemudian di sini, yang ketiga, ketua panitia pentas seni mengatakan bahwa acara itu sudah terlaksana kemarin. Nah, ada konjungsi atau kata hubung temporal ini di sini. Nah, yang ini tadi mengandung kata hubung, mengandung keterangan waktu dan tempat ya di sini ya. Ada tempat tadi di sini disebutkan bahwa nomor 1 di sekitar Sungai Ciliwung. Ini tempat ya, mengandung tempat. Jadi kaidah bahasa teks berita mengandung unsur atau keterangan tempat. Sungai Ciliwung. Di nomor 2 ada tempat juga, yaitu Jalan Tamrin, Jalan Hasanuddin, gitu. Ya, demikian tadi. Ya, kita ulas kembali ya supaya kalian semakin paham ciri atau kaidah bahasa teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan kata hubung bahwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Yang keenam, menggunakan kata hubung temporal atau waktu. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu belajar, jaga kesehatan ya. Nantikan pembelajaran
buat hari yang selanjutnya, tugas-tugas silakan dikerjakan di rumah ya. Semakin kalian banyak belajar, semakin paham ya. Meskipun di rumah tetap kalian belajar dari sumber manapun. Pekerjaan atau tugas silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, tidak usah menunggu nanti atau besok, karena nanti akan menumpuk jika tidak dikerjakan ya. Demikian video dari saya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.